Baik, untuk melihat perkembangan di pembukuannya, Bapak bisa klik menu akuntansi, admin akuntansi, kemudian ini data akun. Data akun ini Bapak Ibu bisa mengedit maupun menghapus ya, sesuai dengan kepentingannya. Ini untuk pindah tinggal next saja, atau mencari kas gitu, klik kas, dia otomatis menfilter, kemudian bank, nah, kemudian biaya, dia akan memfilter untuk biaya. Kemudian di sini ada saldo awal, maksudnya adalah ketika proses sebelum transaksi, pastilah sebelum transaksi sudah disiapkan saldo awal untuk toko tersebut. Itu biasanya sebulan sebelum transaksi berjalan. Misalnya tadi kita sudah bertransaksi di bulan Agustus, maka saldo awalnya harus diisi di bulan Juli. Contohnya di sini kas kecil dipilih, kemudian pilih saldo awal, kita pilih Juli, kemudian kita isikan 5 juta sebagai saldo awal. Maka posisi kas saldo kas kecil ini diisi 5 juta ya. Kemudian kita lihat map akun. Map akun itu adalah pemetaan proses transaksi di toko. Di sini ada kode akun, debit dan kreditnya, kemudian variabelnya. Saya rekomendasikan tidak usah dirubah, mungkin hanya dirubah yang akun debit dan kreditnya. Kalau menambah prosesnya tinggal klik tambah. Kemudian jurnal harian, ini untuk melihat transaksi per hari, bisa range tanggal. Tadi kita beri contoh tanggal 3. Kemudian lihat jurnal. Nah, ini tadi kita melakukan pembelian barang, maka persediaannya tambah. Kas kecil karena bertambah karena ada penjualan. Tadi kita juga melakukan potongan penjualan. Untuk cetak tinggal klik cetak PDF, di sini akan muncul jurnal hariannya. Kemudian buku besar, kita ingin melihat per tanggal 3 di sini. Akunnya kas kecil, proses, di sini terlihat saldo awal terisi 5 juta karena kita sudah isi tadi di awal saldo awal untuk akun kas kecil, maka dia akan otomatis seperti ini. Bisa dicetak untuk sebagai laporan, ini laporannya. Kemudian buku neraca saldo, klik periode Agustus misalnya, tanggal neraca saldo ini biasanya dilakukan di akhir bulan. Kemudian tanggal ACC itu maksudnya sudah di ACC oleh pihak akuntan, bagian akuntansi gitu ya. Tanggal saya juga tanggal 31 misalnya, kita proses ya. Di sini terlihat posisi dari kas tersebut. Kemudian bisa cetak ya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk melakukan simpan neraca saldo, karena akan menjadi saldo awal untuk bulan berikutnya. Kemudian di sini ada rugi laba. Ini sebagai laporan setiap bulannya, juga harus disimpan, dilakukan di akhir bulan. Nah, seperti ini. Bisa dicetak juga. Nah, cetaknya seperti ini. Kemudian sini juga harus disimpan juga, simpan laba rugi. Kemudian untuk biaya operasional juga bisa
kita masukkan, tinggal klik biaya operasional SUK gitu ya, kemudian plus, kemudian buktinya apa, SUK belanja atau nota belanja, nomor slipnya diisikan, tanggal transaksinya kapan, kemudian detail transaksinya kita isikan, misalnya makan berapa, 10.000 gitu ya, tambah dan seterusnya. Kemudian jangan lupa kita ditentukan juga akunnya, di posisi debit atau di posisi kreditnya kita tentukan, kemudian klik simpan. Kemudian kita bisa cetak BOP-nya, istilahnya kayak semacam berita acara atau biaya operasional formnya. Kemudian setelah kita simpan, jangan lupa untuk melakukan jurnal. Tadi hanya mengisi data tapi belum di jurnal. Klik jurnal, otomatis dia akan masuk ke jurnal. Kemudian uang masuk ini maksudnya adalah uang yang didapat oleh toko atau tempat usaha karena mungkin ada penyesuaian harga atau pendapatan lain di luar penjualan. Tinggal klik toko, kemudian tambah, prosesnya sama. Ini buktinya kwitansi, nomor slipnya berapa, kemudian tanggalnya, transaksi tanggal berapa, notanya apa, kalau ada nota, detail transaksinya apa, diisikan misalnya pendapatan dari bunga gitu ya. Kita ketikkan isi nominalnya, kemudian tambah, kemudian jangan lupa untuk melakukan penentuan posisi debit dan posisi kredit. Kemudian ketika sudah, kemudian simpan, biasanya muncul di sini. Jangan lupa untuk klik data yang sudah disimpan tadi untuk melakukan jurnal. Dari sini juga bisa lakukan cetak slip sumnya, cetak slip uang masuknya. Kemudian ada jurnal memo, yaitu jurnal yang tidak membutuhkan transaksi kas, jadi bisa dilakukan di sini. Sama prosesnya dengan yang lain, tinggal plus, kemudian nomor slipnya berapa, nomor bukunya apa, kemudian tanggalnya berapa, jumlahnya berapa. Jangan lupa untuk melakukan penentuan posisi debit dan posisi kredit. Kemudian kita bisa cetak slim memonya. Kemudian jurnal koreksi kita bisa tambah di sini, sama prosesnya. Ini untuk mengkoreksi jurnal yang sudah ada. Jadi nomor slipnya berapa, kemudian nomor bukunya berapa, tanggal berapa, jumlahnya berapa, debitnya berapa. Ini koreksi nomor slipnya yang akan dikoreksi gitu ya. Dia akan muncul di sini, nomor bukunya berapa. Kemudian bisa melakukan jurnal lagi, kemudian cetak slip koreksi. Kemudian pembayaran hutang, tadi kita melakukan pembelian dengan cara cash ya, tidak hutang. Nanti kalau hutang nanti akan muncul di sini. Nah, kebetulan tidak ada transaksi hutang, jadi kalau ada nanti dia akan terlihat di sini. Kemudian bisa klik tadi, kemudian detail transaksinya apa, kemudian berbayar, otomatis akan melakukan jurnal. Kemudian piutang, itu kita menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi penjualan, misalnya tanggal 3 sampai tanggal 3 gitu ya. Kebetulan tidak ada, lihat transaksi ya, ini kebetulan tidak ada, kalau ada tinggal klik kemudian bayar atau terima, maksudnya pembayaran dari pelanggan. Kemudian bisa melihat detail transaksi dengan klik detail transaksi.